Kalau kalian pikir drama di UFC cuma soal pukulan dan juga submission, kalian salah besar guys. Mimin kasih tahu drama terbaru di antara Bang Merab Dvalishvili dan Umar Nurmagomedov makin panas. Dari konferensi pers, media sosial, sampai editan para fans, semua ikut meramaikan pertarungan mereka di UFC 311 nanti. Tapi siapa di sini yang setuju kalau drama kayak gini malah bikin pertarungan makin hype atau malah nantinya jadi cringe? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar sobat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Nadir. Dan fighter, here we go again. Welcome to Nadir. Jadi begini ceritanya, kemarin Bang Merab lagi-lagi bikin heboh di media sosial. Dia ngepost tentang Jacuji, yang jelas adalah untuk nyindir Umar Nurmagomedov. Kalian ingat kan waktu konferensi pers Bang Merab sempat ngeledekin Umar dengan bilang bagaimana dengan Jacuji. Nah kayaknya dia nggak selesai-selesai tuh bahas itu. Gimana menurut kalian? Ini strategi buat bikin lawan goyah atau sekedar hiburan buat para fans? Di sisi lain, Umar Nurmagomedov kelihatannya adem ayem banget. Dia kayak nggak peduli sama sindiran Bang Merab. Malah dia justru ngepost foto latihan bareng Islam Makhachev dengan caption pendek "Getting Ready". Simple tapi pesannya jelas, dia fokus buat pertandingan, bukan buat drama. Mimin salut sih sama Umar Nurmagomedov yang mentalnya baja banget. Tapi menurut sobat semua, apakah Bang Umar bener-bener nggak terpengaruh atau dia cuma nyembunyiin emosinya? Balik lagi ke Bang Merab Dvalishvili. Strategi Cywar kayak gini sebenarnya udah jadi ciri khas dia. Kalian inget gak waktu dia sampai nyindir lawan-lawannya yang lain di Fight Week sebelumnya? Ini bikin Mimin penasaran, apakah sindiran-sindiran kayak gini beneran efektif atau justru malah bikin dia terlihat terlalu sibuk cari perhatian? Nah, kalian gimana? Lebih suka petarung yang kalem kayak Umar Nurmagomedov atau yang vokal kayak Bang Merab? Ngomongin soal UFC 311, nggak cuma drama di atas oktagon aja yang seru. Fans pun juga ikut memanaskan suasana. Ada yang bikin editan gambar para petarung jadi tokoh komik dan juga karakter film. Gokil banget kreativitas mereka. Mimin bahkan lihat ada yang bikin Umar dan Islam jadi kayak duo superhero. Sementara Bang Merab diedit seperti villain. Kalau menurut Mimin sih ngakak lihat gambar ini. Menurut kalian editan siapa yang paling lucu? Mimin rasa hal-hal kayak gini yang bikin UFC jadi lebih dari sekedar olahraga. Para fans punya peran besar buat nambah warna di setiap fight week. Tapi di sisi lain kadang hype dari para fans ini malah bisa jadi tekanan tambahan buat para petarung. Kira-kira Babang Umar atau Babang Merab bakal ke bawah suasana nggak ya? Soalnya mereka berdua ini bawa tekanan masing-masing. Oh ya, Mimin mau tahu pendapat sobat semua soal rivalitas ini. Jadi menurut sobat semua, siapa yang bakal lebih unggul secara mental? Umar yang kelihatan fokus total nggak peduli drama, atau Bang Merab yang terus berusaha menggoyahkan lawannya dengan cywar-cywar-nya? Kalau kalian jadi Umar, apa yang bakal kalian lakukan buat ngadapin serangan mental kayak gini? Dan kalau ngomongin skill, siapa menurut kalian yang lebih berbahaya di oktagon? Umar dengan gaya grappling khas Dagestannya atau Bang Merab yang terkenal dengan kardionya yang gak ada habis-habisnya? Mimin tahu kalian punya pendapat masing-masing, jadi please drop pendapat sobat semua di kolom komentar. Selain itu, ada juga satu hal menarik yang bikin Mimin penasaran. Menurut kalian, apakah rivalitas ini benar-benar tulus atau cuma bagian dari promosi UFC saja? Karena UFC kan terkenal suka bikin drama biar hype-nya makin gede. Tapi kalau dilihat dari gayanya Bang Merab, kayaknya dia emang beneran kesel sama Babang Umar. Gimana menurut kalian? Jangan lupa soal editan gambar dari para fans tadi. Menurut kalian mana yang paling kreatif? Apakah yang bikin Umar kelihatan keren sebagai superhero? Atau yang bikin Merab jadi villain yang lucu? Atau mungkin kalian punya favorit lain? Mimin tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat sobat semua yang udah gak sabar nonton UFC 311, pertanyaannya cuma satu. Tim Umar atau tim Merab? Kasih tahu Mimin siapa yang kalian jagoin dan kenapa. Mimin yakin bakal ada diskusi seru di kolom komentar. Jadi sampai jumpa di Fight Night selanjutnya. Let's go! Kali ini kita bahas sesuatu yang jujur aja bikin senyum banyak orang, terutama fans Belal Muhammad. Yap, Colby Covington baru saja dapat hadiah pahit di UFC Tampa kemarin. Dan Belal nggak tahan lagi buat nimbrung dengan komentar pedasnya. Jadi gini, di UFC Tampa pada pekan lalu, Colby Covington berhadapan dengan Joaquin Buckley. Di awal banyak yang memprediksi kalau si Colby Covington bakal menang dengan gaya khasnya, kardio kuat, grappling dominan, dan tekanan yang nonstop. Tapi kenyataannya jauh dari ekspektasi. Joaquin Buckley benar-benar jadi mimpi buruk buat si Colby Covington. Dia berhasil mendominasi di hampir semua aspek pertarungan. Dan yang paling parah, pertarungan harus dihentikan oleh dokter karena si Colby Covington mengalami cedera parah.
Kalau biasanya si Colby suka pamer-pamer dengan mulut besarnya, kali ini dia cuma bisa tertunduk malu. Dan Belal Muhammad pun rasanya menyenangkan. Di sisi lain ada Belal Muhammad yang menonton dengan penuh kepuasan. Belal Muhammad memang dikenal sebagai salah satu rival terbesar bagi si Colby Covington. Jadi nggak heran kalau dia jadi orang pertama yang seneng melihat dengan kekalahan ini. Rasanya sangat menyenangkan melihat dia berdarah dan menderita, kata Belal Muhammad. Lebih lanjut, Belal juga merasa kalau momen ini kurang lama. Menurut Belal Muhammad, dokter menghentikan laga itu terlalu cepat. Dan itu malah memberikan si Colby Covington alasan untuk membuat banyak pembedaran. Saya berharap dokter membiarkannya sedikit lebih lama. Sekarang si Colby punya banyak alasan untuk menutupi kekalahannya, kata Belal lagi. Dan tentunya Belal nggak lupa menambahkan sindiran khasnya. Dia bilang ke si Covington kalah telak di semua aspek pertarungan. Dari grappling, striking, hingga kickboxing. Semuanya jadi milik Joaquin Buckley. Bahkan soal walkout pun Belal masih sempat ngeros si Covington. Bro, lu bahkan kalah di walkout. Lu robek baju sebelum keluar dan itu bikin lu kelihatan bodoh, ujar Belal dengan nada mengejek. Kalau ada penghargaan untuk mengolok-olok terbaik di tahun ini, Belal mungkin sudah menang ya guys ya. Kekalahan ini menurut Belal membuktikan kalau si Covington nggak sehebat yang dia klaim. Selama ini si Covington selalu membanggakan dirinya sebagai salah satu yang terbaik di divisi kelas welterweight UFC. Tapi setelah kekalahannya ditampa, Belal yakin semua orang pun mulai sadar. Sekarang orang akan berpikir, anak ini ternyata payah, dia nggak layak di 5 besar UFC, kata Belal dengan percaya diri. Lebih dari itu, Belal juga merasa kalau si Covington bahkan nggak akan bisa mengalahkan petarung lain di 10 besar UFC saat ini. Dia nggak punya apa-apa lagi, dia kalah di semua aspek, saya rasa karirnya sudah hampir selesai. Namun di sisi lain si Covington belum mau menyerah. Meski kalah telak, dia tetap optimis soal masa depannya. Dalam sebuah wawancara, dia bilang bahwa dia masih punya banyak yang bisa ditawarkan di Octagon. Walau begitu, tapi dengan banyaknya rival-rival muda seperti Shavkat Rakhmonov, Ian Garry, mungkin comebacknya si Covington ini jelas bukan tugas yang mudah. Apalagi kalau sampai Om Belal Muhammad berhasil mempertahankan gelar juara dari Shavkat Rakhmonov. Ngomong-ngomong soal Om Belal Muhammad, kemenangan atas Leon Edwards yang membuatnya jadi juara di kelas welterweight UFC jelas membawanya ke level yang berbeda. Belal kini punya banyak pilihan untuk melawan lawan berikutnya dan dia terlihat sangat percaya diri menghadapi siapa saja. Akan tetapi apakah kita akan melihat pertarungan antara Belal dan si Covington di masa depan? Sejujurnya itu adalah salah satu laga yang mungkin ingin dilihat banyak orang, terutama setelah drama ini. Tapi dengan posisi si Covington yang semakin terpuruk, apakah itu masih relevan? Gimana menurut sobat semua? Apakah si Colby Covington benar-benar sudah habis atau dia masih punya kesempatan untuk bangkit lagi? Dan siapa yang kalian ingin lihat jadi lawan berikutnya bagi Om Belal Muhammad? Jangan lupa tulis pendapat sobat semua di kolom komentar dan yang paling penting stay tune terus di channel Dadir. Karena di sini kita akan selalu bahas olahraga dengan cara yang beda. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe agar sobat semua tidak ketinggalan setiap informasi menarik lainnya. Dan saya Nadir di sini, sampai berjumpa di video berikutnya.